Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jurnal penjualan. Pertama-tama, kami akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, ada Anandita Wahyu Insani. Kedua, ada Dina Meilani. Ketiga, Ita Fatimah Syawaliyah. Keempat, Novi Uswatunisa. Kelima, Rosita Damayanti. Keenam, Risma Nurfiani. Ketujuh, Widya Adiatna Rahayu. Apa yang dimaksud jurnal penjualan atau sales journal? Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Hal yang perlu dicatat dalam jurnal penjualan adalah 1. Catatlah tanggal transaksi. 2. Catatlah nama debitur atau keterangan lainnya. 3. Beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. 4. Catatkan syarat pembayaran, itu pun kalau ada. 5. Catatlah jumlah transaksi sebagai penjualan dan piutang dagang. Ini adalah contoh tabel untuk mengerjakan jurnal penjualan. Berikut adalah contoh transaksi penjualan. Pertama, ada nama perusahaan kita. Lalu ada bacaan kopi faktur penjualan dan dikirim kepada perusahaan lain. Untuk mengerjakan transaksi pertama, mari kita lihat terlebih dahulu tanggal transaksi. Kemudian, masukkan tanggal transaksi tersebut pada sales journal atau jurnal penjualan. Selanjutnya, kita akan mengisi nomor dokumen dengan melihat nomor faktur yang ada pada bukti transaksi. Yaitu F strip, IS strip, 12 strip, 01. Kita lihat nama customer, yaitu Toko Suara Indah. Kemudian kita catat dalam description. Cara pengisian cost of merchandise yaitu kita lihat nama barang dan unit barang yang terdapat dalam bukti transaksi. Setelah itu, lihatlah satuan barang AKG K618DJ yang terdapat dalam daftar persediaan barang dagangan sebesar 1.800.000 per unit. Kemudian AKG K619DJ yaitu sebesar 1.900.000 per unit. Setelah itu, berikut perhitungannya. Unit barang sebesar 18 unit dikali harga satuan sebesar 1.800.000 ditambah unit barang sebesar 15 unit dikali harga satuan sebesar 1.900.000. Maka hasilnya 60.900.000. Nominal tersebut kita masukkan ke dalam kolom cost of merchandise. Cost of merchandise sold merupakan harga pokok barang dagang. Kemudian, di sisi kredit, uang sebesar 60.900.000 disimpan di kolom merchandise inventory karena jumlah barang di persediaan berkurang. Setelah itu, account receivable diisi dengan nominal 90.436.500. Harga tersebut didapat dari total penjualan ditambah PPN 10%. Kemudian, masukkan ke dalam tabel.
yaitu sebesar 90.436.500. Sedangkan total penjualan bersih dimasukkan ke sales sebesar 82.215.000. Dan pajak 10% dimasukkan ke dalam fade out sebesar 8.221.500. Maka sisi debit dan kredit balance. Ini cara mengerjakan contoh transaksi kedua. Pertama yang harus kita lihat yaitu tanggal transaksi. Kemudian kita catat tanggal tersebut. Kemudian kita akan mengisi kolom dokumen number dan description. Kolom dokumen number kita isi dengan nomor faktur dan kolom description kita isi dengan nama customer. Selanjutnya kita akan mengisi kolom akun receivable di sisi debit. Kolom ini kita isi dengan melihat total penjualan ditambah PPN 10% yang akan menjadi total piutang dagang. Sedangkan di sisi kredit kita isi kolom sales dan fade out, yang dimana kolom sales kita dapat dari total penjualan dan kolom fade out kita dapat dari PPN 10%. Selanjutnya kita akan mengisi kolom cost of merchandise sold di sisi debit. Untuk mengisi kolom ini kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa telah terjadi penjualan atas nama barang AKGK 618DJ sejumlah 15 unit dan AKGK 619DJ sebanyak 14 unit. Kemudian jumlah satuan unit tersebut kita kalikan dengan harga satuan barang yang sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu untuk AKG K618DJ sebesar 1.800.000 dan untuk AKG 619DJ sebesar 1.900.000. Lalu kita kalikan di sini. Jumlahnya yaitu 27 juta ditambah 26.600.000 dan hasilnya yaitu 53.600.000. Kemudian nominal ini kita masukkan ke kolom cost of merchandise sold di sisi debit dan di sisi kredit kolom merchandise inventory. Berikut cara pengerjaan contoh transaksi ketiga. Untuk mengerjakan transaksi ketiga, mari kita lihat terlebih dahulu tanggal transaksi. Kemudian, masukkan tanggal transaksi tersebut pada sales journal atau jurnal penjualan. Selanjutnya, kita akan mengisi nomor dokumen dengan melihat nomor faktur yang ada pada bukti transaksi, yaitu F-IS-12-03. Kita lihat nama customer, yaitu toko Jesse. Kemudian kita catat dalam description.
Cara pengisian cost of merchandise sold yaitu harga satuan masih tetap seperti yang tadi, yaitu AKG K618DJ sebesar 1.800.000 dan AKG K619DJ sebesar 1.900.000. Setelah itu, berikut perhitungannya. Unit barang sebesar 18 unit dikali harga satuan sebesar 1.800.000 ditambah unit barang sebesar 13 unit dikali harga satuan sebesar 1.900.000, maka hasilnya 60.200.000. Nominal tersebut kita masukkan ke dalam kolom cost of merchandise sold. Cost of merchandise sold merupakan harga pokok barang dagang. Kemudian, di sisi kredit, uang tersebut sebesar 60.200.000 disimpan di kolom merchandise inventory karena jumlah barang di persediaan berkurang. Setelah itu, accounts receivable diisi dengan nominal 89.397.000. Harga tersebut didapat dari total penjualan ditambah PPN 10%. Kemudian, masukkan ke dalam tabel, yaitu dengan nominal 89.397.000. Sedangkan total penjualan bersih dimasukkan ke sales sebesar 81.270.000 dan pajak 10% dimasukkan ke dalam fade out sebesar 8.127.000. Maka sisi debit dan kredit balance. Setelah semua transaksi penjualan kredit selesai diposting, kita jumlahkan masing-masing akun yang ada di kolom debit dan kredit, yaitu dengan cara menggunakan sum. Dan begitu pun akun-akun lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan penjumlahan dari semua saldo-saldo akun pada jurnal khusus selama satu periode. Maka, proses pempostingan jurnal khusus untuk besar semakin mudah. Setelah semua akun dijumlahkan, kita akan membuat tabel rekapitulasi yang akan memudahkan kita dalam posting ke buku besar. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu melihat nomor akun dari akun receivable, cost of merchandise sold, sales, fade out, dan merchandise inventory pada daftar akun yang tersedia pada lembar soal. Selanjutnya, kita lihat daftar nama akun. Yang pertama, akun receivable dengan nomor akun 1130 diisi pada sisi debit, yaitu dengan nominal 259.429.500. Selanjutnya, cost of merchandise sold dengan nomor akun 5110 dimasukkan ke dalam sisi debit dengan nominal
174.700.000. Selanjutnya, di sisi kredit, sales dengan nomor akun 4110 dengan nominal 235.845.000. Kemudian red out dengan nomor akun 2131 dengan nominal 23.594.500. Selanjutnya, akun merchandise inventory dengan nomor akun 1150 dengan nominal 174.700.000. Setelah semua akun direkap, kita jumlahkan nominal akun di debit dan nominal akun di kredit dengan formula sum. Akan terlihat jumlah debit dan kredit sama, berarti itu benar.